2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-8, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diangkat daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Ayat yang ketiga. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ayat yang kelima, pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Next. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat yang ke-8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Sampai ayat 9. Lalu, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Tema yang sangat menarik, yaitu jangan berhenti. Kata kunci pada jangan berhenti di sini adalah bertekun. Haleluya. Kata kunci untuk jangan berhenti berjalan, jangan berhenti mencoba adalah bertekun. Cerita di atas itu mengajarkan kepada kita agar jangan berhenti di tengah jalan atau jangan melakukan setengah jadi, setengah jalan. Menjadi orang Kristen, saudara dan saya harus mempunyai tujuan dalam hidup. Beberapa kali saya kasih contoh kepada saudara, orang yang tidak punya tujuan hidup, dia akan sampai di mana-mana. Tapi kalau orang tahu tujuan hidup, dia tidak akan berhenti dengan tantangan yang sebentar di depan dia, atau gunung tinggi yang menghalangi langkahnya. Saudara tahu bahwa setiap orang, Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam hidupnya. Amin. Bukan untuk hal yang fana saja, tapi untuk hal yang kekal. Kalau kita lihat Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Amin. Haleluya. Ini rancangan Tuhan bagi kita. Kita harus terus berjalan, harus mengejarnya. Efesus 2 ayat yang ke-10, Alkitab berkata begini, Efesus 2 ayat yang ke-10, firman Allah berkata begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, bukan diciptakan di pabrik. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bukan hidup sia-sia, mengejar hal duniawi. Itu bukan jalan Tuhan. Tuhan ingin kita seperti Nabi Elisa, mengejar perkara kekal dengan tekun dan ulet. Amin. Alkitab dalam banyak hal mengajarkan kita untuk tidak pantang menyerah. Dalam Alkitab tidak ada kata menyerah, itu enggak ada. Menyerah itu pilihan Bapak Ibu. Ya, tidak ada kata menyerah di situ. Bahkan Alkitab ajarkan 7 kali orang benar jatuh bangkit kembali. Kita kalah karena kita tidak mau berjalan.
Bukan karena tidak mau bangkit. Orang bangkit pasti ada pengharapan. Bahkan Tuhan menyuruh kita bertekun mencarinya. Bukan sekedarnya. Atau ala kadarnya. Atau sekenanya saja. Ada banyak kali orang Kristen cari Tuhan karena sekenanya saja. Kalau butuh. Tapi kalau tidak butuh, bye-bye Tuhan. Sekedarnya saja. Yang penting datang ke gereja. Unjuk muka ke gereja. Tidak. Tidak seperti itu. Amsal 8 ayat 17 berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Berarti bahwa mereka yang tekun, mereka yang mengasihi Tuhan, mereka akan sampai pada tujuan. Nah, dalam mencari Tuhan, kita harus tekun. Tidak boleh setengah-setengah mengiring Tuhan. Tulis di kolom komentar, saya tidak boleh setengah-setengah mengiring Tuhan. Amin, 5 juta triliun kali. Jangan ikut Tuhan karena mau dapat harta. Jangan ikut Tuhan kalau mau diberkati. Jangan. Ya, orang kedukun juga karena itu. Kita ikut Tuhan karena memang kita mengasihi Dia. Alkitab katakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku mendapatkan daku. Bahkan malah yang setengah-setengah tidak mendapatkan apa-apa. Yakobus 1 ayat 6 dan 8 berkata begini, orang yang diombang-ambingkan, orang yang ragu-ragu, ya, orang yang minta dengan ragu-ragu, dia seperti gelombang laut dan tidak akan dapat apa-apa dalam hidupnya. Ada banyak orang Kristen yang ikut Tuhan setengah-setengah. Sekali Yesus harus tetap Yesus. Amin. Bahkan saya selalu berkata, kalau Bapak Ibu nggak radikal, kita rada nakal. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Tolong multimedia, tolong nanti setiap ayat ditampilkan. Ya, jangan setengah-setengah. Ya. Hendaklah yang meminta dan iman dan jangan sekali bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7 berkata begini, orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 8 berkata begini, sebab orang yang menduh hati tidak akan tenang dalam hidup. Jangan ikut Tuhan setengah-setengah. Jangan juga tergesa-gesa dalam menanti-nantikan pertolongan Tuhan, dalam menunggu jawaban dari Tuhan. Banyak kali orang tidak sabar. Tapi malam ini, tema khotbahnya adalah jangan berhenti. Ada kalanya berkata, Tuhan saya sudah begini, Tuhan saya sudah begitu, Tuhan saya sudah setia ibadah, Tuhan saya sudah hidup suci, Tuhan saya sudah mengalah, Tuhan saya sudah berdoa sungguh-sungguh, Tuhan saya sudah kasih persembahan, Tuhan sudah kasih perpuluhan. Jangan berhenti berjalan, jangan berhenti berharap, jangan berhenti menantikan pertolongannya, jangan berhenti menunggu jawabannya. Amin. Ketika Bapak Ibu dan saya melakukan ini, maka kita nggak ada lagi akses lain untuk mencari jalan lain, cara lain, penolong yang lain. Sebab satu-satunya penolong yang bisa menolong kita adalah Tuhan. Amin. Yesaya 31 ayat yang pertama berkata, jangan lari pada Mesir. Mesir gambaran tentang dunia, tawaran dunia ini, bawang free, ya, roti, padahal jadi budak di situ. Celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, bicara tentang kekuatan sendiri, yang percaya kepada keretanya, bicara kepada hartanya, bicara kepada kekuatannya, bicara kepada fasilitasnya, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Alkitab katakan orang-orang ini akan mengalami celaka. Ingat, Tuhan ingin kita bertekun dalam mencarinya. Jangan berhenti berjalan, jangan mudah putus asa dan menyerah di tengah jalan. Apalagi meninggalkan Tuhan, apalagi ganti iman. Seberapa berat masalahmu, jangan pernah melakukan itu.
Ibrani pasal 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, ayat 36 ya, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita memerlukan ketekunan. Berapa banyak yang memperoleh janji-janji Tuhan? Banyak yang mau, tapi tidak kedapatan tekun. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Bapak Ibu jangan menyangka bahwa Allah lalai atau tidak menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Wow. Tuhan ingin kita bertekun mencarinya. Berjalan terus, jangan berhenti, bukan karena ia jual mahal. Atau ingin main-main dengan kita, tapi ia ingin kita dibentuk, disiapkan, diproses, diperbarui, menjadi sempurna seperti dirinya. Itu kerinduan Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 48, Kolose 3 ayat 9 dan 10, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Itu kerinduan hati Bapa di sorga. Amin. Haleluya. Dan jangan juga putus asa. Saya Tuhan sedang menguji iman kita. Bertekunlah. Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa firman Tuhan yang kita dengar akan menjadi nyata hanya jika kita bertekun di dalamnya. Katakan bertekun di dalamnya. Lukas 8 ayat yang ke-15 berkata begini. Lukas 8 ayat 15 berkata begini. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya Bapak Ibu tidak akan pernah mengeluarkan buah kalau tidak ada sebuah sifat yang namanya ketekunan di dalam. Nah, orang yang terus berjalan, tidak berhenti, itu salah satu indikator yang ada pada dia. Karena ada ketekunannya, maka akan menghasilkan buah. Bapak Ibu mau diberkati, mau lihat pertolongan Tuhan, mau lihat pintu-pintu terbuka, maka perlu ada ketekunan. Tanpa ketekunan, bagaimana kita bisa bertahan di dalam dunia? Yang bengkok, yang terbalik, yang manipulatif. Tanpa ketekunan, bagaimana kita bisa menemukan Tuhan? Orang-orang hebat adalah mereka yang tekun. Amin. Katakan, orang hebat adalah mereka yang tekun. Saya salah satunya. Amin. 10 juta triliun kali. Ingat Tuhan Yesus kita itu berjalan terus. Amin. Ingat Tuhan ingin kita berjalan terus. Maksud saya itu. Ingat Tuhan ingin kita berjalan terus. Jangan berhenti. Tulis lagi di kolom komentar. Tuhan ingin saya berjalan terus. Jangan berhenti sampai saya tiba di tujuan yang Tuhan mau. Dan kita lihat contoh. Bagaimana Elisa berjalan terus tanpa berhenti. Sekalipun ada gangguan di tengah jalan. Ada godaan di tengah jalan. Untuk membuat dia berhenti, tapi dia tidak mau berhenti. Dia mau mengejar apa yang Tuhan taruh di hatinya untuk mendapatkan itu. Elia. Dan Alkitab berkata begini, bahwa Elisa mengejar Elia. Dia tahu bahwa tuannya akan terangkat. Dia tahu bahwa Elia akan terangkat. Lalu dia mulai dari Gilgal. Ini kisah tentang ketekunan Elisa mengikuti Elia. Menjadi teladan bagi kita. Yakobus 5 ayat 10 dan 11. Yakobus 5 ayat 10 dan 11 berkata begini. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Turutilah. Salah satu yang perlu dituruti adalah apa? Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Anda mau bahagia? Telah bertekun.
Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Katakan, wow, ketekunan selalu menghasilkan buah. Mungkin awalnya penderitaan. Mungkin awalnya masalah. Mungkin awalnya orang katakan begini seperti istri. Istri Ayub, kutuki Allahmu, matilah. Tapi Ayub tetap bertekun. Percaya bahwa Bapa kita, Bapa yang menepati janji. Yang sangat meresponi orang-orang yang tekun. Kisah ini dimulai dari Elisa. Mulai bertekun, mengejar, tiada berhenti mengejar Elia. Dimulai dari Gilgal. Gilgal itu kemudian kita dapat nama Galilea. Gilgal artinya lingkaran. Bahasa Ibrani Gilgal itu dari kata galal. Galal itu artinya dihapuskan. Saudara dan saya mulai melangkah mengikuti Tuhan itu ketika darah Yesus sucikan kita. Ketika kita masuk yang namanya dalam pertobatan. Itu langkah pertama untuk kita mengejar tujuan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau Yosua mulai dari Galal, Tuhan Yesus mulai pelayanannya dari Galilea. Karena Gilgal, Galilea punya arti nama yang sama. Tuhan Yesus mulai pelayanan dari Galilea. Nanti Bapak Ibu lihat saja. Markus 1 ayat 39, Lukas 4 ayat 4. Tulis ya di situ ya. Demikian juga bangsa Israel memulai perjalanan pertamanya di negeri yang berlimpah susu dan madunya mulai dari Gilgal. Yosua pasal 4 ayat 19 berkata kepada kita seperti itu sampai ayat 21. Gilgal merupakan gambaran tentang permulaan orang Kristen. Mulai hidup barunya, hidup dalam janji-janji Allah, hidup dalam kemurahan, hidup dalam kasih karunia. Permulaan kita masuk di dalam satu rencana besar Tuhan. Masuk dalam perlindungan, menjadi bagian daripada Christ Kingdom Family, keluarga kerajaan Kristus. Gilgal adalah awal dari segala sesuatu, pertobatan Bapak Ibu. Makanya dikatakan jangan sampai kita melupakan kasih mula-mula. Tuhan suruh kita kembali kepada kasih mula-mula. Dimulai dari Gilgal. Elisa mengejar Elia, dimulai dari Gilgal. Pengejaran kita akan Tuhan dimulai dari pertobatan kita. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini hanya Kristen karena agamawi, maka Bapak Ibu harus masuk di dalam Kristen di mana kita mengalami encounter with God. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kekristenan itu bukan karena saya pendeta lalu otomatis anak saya selamat, tidak. Kekristenan adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kekristenan tidak ditentukan oleh karena keturunan juga tidak. Kekristenan ditentukan oleh keputusan pribadi saudara dengan Tuhan. Amin. Dimulai dari Gilgal, dimulai dari saat seseorang menerima Injil, menerima keselamatan dari Kristus. Dari sanalah Elisa selalu bersama-sama dengan Elia. Elia itu adalah my father is Jehovah. Itu arti nama Elia. Elisa punya dua arti nama. Jehovah is help. Dan my strength is Jehovah. Allah adalah pertolonganku, dan Allah adalah kekuatanku. Kita adalah gambaran daripada Elisa yang sedang mengejar Kristus, mengejar firman Allah. Dan saudara dan saya, kekuatan kita adalah harusnya dari Tuhan. Pertolongan kita juga datang dari Tuhan. My strength is Jehovah. Jehovah is my help. Haleluya. Amin. Dan itu dimulai dari mana? Dimulai ketika saudara dan saya dalam pertobatan. Alkitab berkata begini bahwa Elisa mengejar Elia untuk mendapatkan dua bagian roh yang ada pada Elia lewat ketekunan. Tanpa ketekunan, maka dia tidak mendapatkan. Dari Gilgal, dari lingkaran tadi, dari dihapuskannya segala dosa dan pelanggaran, menuju kepada Betel. Betel dulu namanya Luz. Setelah Gilgal, Tuhan menyuruh Nabi Elia berjalan ke Betel. Untuk apa ke Betel? Untuk menguji ketekunan dari Nabi Elisa. Betel mempunyai arti yaitu house of God atau rumah Allah.
Bet dan El. Bet itu rumah, El itu Allah, rumah Allah. Bahkan Yakub menyebutnya pintu gerbang sorga. Karena di situ 16 berkat dia terima ketika dia lari dari kakaknya Esau. Nama Betel diberikan Yakub pada saat ia pertama kali melihat malaikat naik turun sorga dengan tangga, saudara. Dalam Kejadian 28, 16, 19. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Betel atau rumah Allah. Gambaran kita sebagai rumah Tuhan. Saya pernah jelaskan kepada saudara arti gereja itu, yang pertama adalah gereja adalah gereja adalah personal pribadi. Yang kedua, gereja adalah sebuah organisasi. Jadi gereja adalah organisme, gereja organisasi. Yang ketiga adalah gereja adalah gedung secara fisik. Dan keempat adalah gereja secara universal, itu tubuh Kristus. Dan salah satu arti gereja adalah pribadi. 1 Korintus 3, 16, 17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Allah? Barang siapa merusakkan bait Allah, Allah akan merusakkan dia. Karena bait Allah itu kudus dan bait Allah itu adalah kamu. 1 Korintus 6, 19, 20 berkata, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Alkitab katakan, di situ bait Allah itu bukan gedungnya, tapi bait Allah adalah Makanya Bapak Ibu yang di gereja tua, pengakuan iman, gereja yang kudus dan adalah bahasa Yunani adalah personal. Apakah Allah tinggal di dalam kita? Bapak Ibu pernah kalau lihat Matius 21, 12, 13, Tuhan pernah memarahi orang-orang yang mengotori bait Allah. Dan Yesus datang menyucikan bait Allah. Awalnya tadi bait Allah itu adalah tempat ibadah, sekarang menjadi sarang penyamun, sarang perampok. Lalu Yesus berkata begini, aku akan menjadikannya 4 hal. House of purity, house of prayer, house of power, dan house of praise. Rumah kesucian, rumah doa, rumah kuasa, dan rumah pujian. Hidup saudara dan saya harus menjadi rumah kesucian. Enggak ada, saya lihat tulisan amin. Kita harus menjadi rumah doa. Kita harus juga menjadi rumah kuasa Allah. Kita juga harus menjadi rumah pujian. Kenapa sampai Yesus menyebutnya rumah perampok? Sebab kita merampoki, ya apalagi barang-barang milik Allah. Yang mana hidup kita ini, waktu kita tidak kasih untuk Tuhan. Pikiran kita tidak kasih untuk Tuhan. Cinta kita tidak kita kasih untuk Tuhan. Kita lebih mencintai yang lain lebih daripada mencintai Tuhan. Padahal hukum pertama dan yang terutama, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Awalan C di depan adalah seluruh hidup kita. Berarti 100%. Tidak boleh kasih 99,99%. Jadi jadikan diri kita benar-benar rumah Tuhan, agar Tuhan benar-benar tinggal dalam hidup kita. Betel adalah cerita tentang hidup kekristenan. Betel bicara tentang bagaimana kita yang berjalan terus ketika mendengar firman Tuhan, meninggalkan perkara-perkara duniawi, dan menyadari bahwa hidup kita bukan tentang kita lagi. Hidup kita adalah tentang Yesus. Katakan amin. Kalau hidup tentang Yesus berarti taat, tekun, setia. Bukan lagi mempertimbangkan baik buruknya. Hal-hal tentang pandangan duniawi. Tapi bagaimana kita melakukannya di dalam kebenaran. Bukan benar salah, tapi apa yang benar, itu paling penting. Haleluya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Alkitab berkata begini, harusnya rumah Allah ini, rumah Tuhan, ketika Yesus datang, itu bukan tempat yang tertata rapi dan bersih pada waktu itu. Rumah Tuhan itu dikotori. Makanya dalam Matius pasal 12, ayat 43 sampai 45, harusnya rumah Allah ini tertata dengan rapi, bersih.
Jangan sampai kosong. Kalau kosong, maka roh jahat akan kembali. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ayat 43 dulu. Ayat 43. Yang ngomong apa ini? Yang ngomong siapa? Roh jahat. Yang keluar dari diri seseorang. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Tapi ia tidak mendapatnya. 43. Perhatikan. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ingat, ayat 44 berkata, bahwa roh jahat tidak pernah berkata, bahwa itu mantan rumahku. Tapi roh jahat berkata, rumah yang telah kutinggalkan itu. Dia masih mengklaim itu rumahnya. Setan masih mengklaim ketika roh jahat diusir dari Anda. Anda pernah didoain kelepasan, keluar roh jahat, kalau Bapak Ibu tidak tata rapi dengan bersih, tapi membiarkannya kosong, maka nanti ayat 45 kita lihat. Alkitab, maka pergilah ia dan mendapati, belum selesai ya, 44. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, tidak terisi firman, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Roh Kudus kan prinsipnya bersih, tersapu, rapi teratur. Ayat 45, Alkitab katakan, ketika kosong, maka ini yang terjadi. Lalu ia keluar, mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Hati-hati, Bapak. Kalau kita tidak mau berjalan terus mengikuti Tuhan, maka yang terjadi adalah roh jahat akan kembali mengajak 7 roh yang lebih jahat. Saya pernah lihat orang-orang yang Tuhan percayakan saya doakan kelepasan. Ketika roh jahatnya keluar, ada kalanya 20 roh, ada kalanya 10 roh, macam-macam. Roh jahatnya keluar sampai teriak-teriak namanya. Terjadi kelepasan, muntah-muntah, dan sebagainya. Tapi saya lihat 3 tahun kemudian, keadaannya lebih parah dari pertama kali dia datang ketemu saya. Alasan sederhananya, bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tapi karena dia tidak mau mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Apalagi kalau hanya tergantung dengan doa-doa orang lain, sedangkan dia sendiri nggak punya kehidupan pribadi dengan Tuhan. Imannya hanya tergantung dengan iman orang lain. Rohaninya tidak bertumbuh, tidak ada keputusan pribadi untuk berjalan sendiri. Dia seperti anak-anak yang mau terus digendong, yang mau diganti popoknya, yang ketika nangis harus disuapin. Orang Kristen model seperti ini berbahaya, saudara. Berbahaya. Makanya Tuhan suruh kita bertumbuh. Haleluya. Harusnya rumah Allah ini, atau bait Allah ini, manusia ini, harus terdapat roti di sana. Harus ada pelita di sana. Harus ada mezbah ukupan di sana. Diisi dengan firman Tuhan. Kesukaan dari roh. Yohanes 7 ayat 38. Doa harus ada di sana. Bicara roti adalah firman Allah. Amin. Bicara pelita, bicara tentang roh yang bernyala-nyala, melayani Tuhan. Ya. Api, cinta, kasih saudara dan saya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kata hati di sini dipakai bahasa Ibrani koilia. Koilia itu rahim. Ya. Bagaimana rahim rohani saudara? Apakah melahirkan firman? Apakah melahirkan doa? Apakah melahirkan kesukaan daripada roh? Sehingga akhirnya kita disebut dengan rumah doa, house of prayer. Namanya Bethel, house of God harus ada itu. Harus ada roti, harus ada terang, harus ada kaki dian. Amin. Harus ada korban di situ. Rumah doa harus. Bethel harus ada seperti itu. Dan Tuhan izinkan Elisa mengejar Elia sampai di situ. Bukan cuma di situ. Harus kejar sampai di Yeriko. Tadi ayat kita baca 2 Raja-Raja pasal 2, 1-9. Elisa berkata begini, Elia berkata maksud saya, tunggu di sini, berhenti di sini. Aku mau pergi. Ya. Aku mau pergi ke Yeriko. Setelah dari Betel, Tuhan menyuruh Nabi Elia ke Yeriko. Nabi Elisa tetap tekun mengikutinya.
Dan Yeriko mempunyai arti kata tempat yang berbau harum atau indah. Wow. Yeriko punya arti kata tempat yang berbau harum atau tempat yang indah. Setelah kita menjadikan hidup kita benar-benar rumah Tuhan, tidak sampai di sana saja. Tuhan inginkan kita menebar bau harum di mana-mana. Katakan amin. Seperti yang ditulis dalam 2 Korintus pasal 2, 14, 15. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya. Wow. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka, yang diselamatkan di antara mereka yang binasa. Kalau dari ayat ini, maka Bapak Ibu perhatikan, Tuhan tidak mau kita jadi jago kandang. Hanya baik dan benar untuk diri kita sendiri. Hanya suci dan mulia hanya untuk diri sendiri. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan minta supaya kita bau harum bagi semua orang. Pergi ke seluruh dunia. Beritakan Injil. Orang Kristen dewasa itu tidak lagi mikir dirinya sendiri. Tapi mulai berbagi dengan orang lain. Bawa Injil kepada orang lain. Bawa orang yang belum diselamatkan. Mengalami Tuhan secara pribadi. Berapa banyak Anda sudah bawa jiwa untuk Tuhan? Berapa banyak Bapak Ibu mendoakan orang lain? Tuhan suruh kita pergi. Pergi itu artinya tinggalkan comfort zone kita. Paling tidak bawa teman, rekan, orang tua, sahabat yang belum kenal Tuhan. Kalau belum mau nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu udah ajak sambil doa. Jadi garam itu artinya menggarami. Kalau garam sudah tidak asin, untuk apa? Tidak ada gunanya. Fungsi garam itu adalah, pertama, adalah menggarami. Menahan pembusukan, yang kedua. Yang ketiga itu jadi pupuk. Yang keempat itu garam secara universal itu ada di hotel bintang 5 sampai kaki 5. Rasanya tetap sama. Kita dengan orang yang paling top dan paling rendah tetap sama. Menjadi garam. Tidak beda-bedakan orang. Haleluya. Matius 5:16 berkata, demikianlah hendaklah terangmu, garam dan terang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi sebenarnya kunci, ya, kunci untuk Bapak Ibu dan saya, untuk terus berjalan adalah begini, bersinar keluar. Jangan bersinar ke dalam. Kalau kita disebut terang, terang dengan terang kumpul, jadi silau. Garam dengan garam kumpul, darah tinggi. Ya, Bapak Ibu harus pergi keluar. Garam itu harus menyebar, membawa rasa. Bukan cuma Yeriko. Elia menguji Elisa kembali. Bukan cuma dari Gilgal. Bukan cuma Betel. Bukan cuma sampai di Yeriko, tapi sampai di Yordan. Alkitab berkata setelah di Yeriko, ternyata tidak cukup. Tuhan suruh Nabi Elia berjalan ke Sungai Yordan. Sungai Yordan itu artinya kata mengalir. Arti Yordan itu artinya mengalir. Setelah kita menjadikan hidup kita sebagai rumah Tuhan yang sesungguhnya, menebar keharuman Kristus, Tuhan ingin kita mengikuti tuntunan Roh Kudus di dalam Tuhan, dalam firman Allah. Sebuah batu kalau kita lempar ke sungai, pasti akan tenggelam. Tapi kalau Bapak Ibu lempar gabus, terseret air, maka dia tidak ada perlawanan sama sekali. Dia akan mengalir ke situ.
Tuhan ingin kita mengikuti Dia, berjalan terus mengikuti Dia. Amin. Orang yang terus mengikuti Tuhan, kehidupannya akan penuh dengan pernyataan kuasa Allah, menjadi saluran kuasa bagi banyak orang. Ada banyak orang Kristen yang akhirnya pilih kekristenan biasa-biasa. Karena dia selalu ikut kehendaknya, bukan kehendak Tuhan. Tuhan sedang latih Elisa untuk mengejar Elia, supaya dia tahu bagaimana mengikuti tuntunan Roh Kudus. Supaya satu saat, dia akan melayani double portion, lebih daripada apa yang dilakukan Elia. Nabi Elisa mengejar Nabi Elia sampai ke Sungai Yordan. Dan Alkitab mengatakan dia mendapatkan 2 bagian dari roh yang ada pada Elia. Demikian juga setiap orang percaya yang berjalan terus dalam hidup kekristenannya sampai ke Yordan, mengalir bersama-sama dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Menurut firman Tuhan, barang siapa dipimpin Roh Allah, dia adalah anak Allah. Maka Anda dan saya akan mendapatkan 2 bagian dari Tuhan. Amin. Roh Kudus akan dicurahkan tanpa batas bagi mereka yang menjadi saluran berkat. Yohanes 3 ayat 34 kita lihat. Yohanes 3 ayat 24. Yohanes 3 ayat 24 berkata, Yohanes 3 ayat 34 maksud saya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Wow. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, mengalir dalam pimpinan roh Allah, artinya Tuhan mau saudara dan saya menjadi saluran daripada kuasa. Saluran daripada mujizat berkat-berkatnya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan sedetik pun. Jangan pernah berjalan tanpa mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saat saudara berjalan dari Gilgal sampai ke Yordan, tekunlah mencari Tuhan. Jangan berhenti. Semua kita sedang punya perjalanan rohani. Kita sudah ditentukan jalan atau lajur untuk kita berlari, atau lajur untuk kita berjalan. Tekunlah dalam mencari Tuhan. Jangan berhenti di Gilgal, jangan berhenti di Betel, jangan berhenti di Yeriko. Ya, Bapak Ibu perhatikan begini, ada 2 kelompok orang, ada 3 kelompok orang di masa Elia. Kelompok Elia sendiri, kelompok Elisa, dan kelompok 50 nabi. Hanya 1 kelompok yang terus berjalan mengikuti Elisa, mengikuti Elia maksud saya. Kelompok nabi-nabi tahu bahwa Elia mau terangkat, tapi tidak mau mengejar terus. Mereka hanya memandang dari jauh. Ada orang Kristen yang seperti itu, yang hanya melihat saja, tapi tidak mau mengikuti terus. Hanya nonton saja, tapi tidak ada tindakan sama sekali. Kita harus menjadi orang seperti Elisa. Jangan seperti rombongan nabi di Yeriko, yang mengikuti Nabi Elia, tapi tidak mau mengikuti sampai ke Sungai Yordan. Mengikuti pimpinan Roh Kudus. Apalagi menyeberanginya. Pimpinan Roh Kudus, saya percaya, benar-benar nyata bagi kita. Saya percaya malam ini, Anda dan saya sudah tetap memilih untuk terus berjalan, tidak berhenti, mengikuti Tuhan dari Gilgal, Betel, Yeriko, bahkan sampai Yordan, sampai menerima double portion. Dan saya percaya tuntunan Roh Kudus akan membuat saudara dan saya melakukan perkara besar.